Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih karena telah hadir pada sesi konseling kelompok hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya di sini sebagai konselor Anda yang akan membantu sesi kelompok hari ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengemukakan pengalaman dan mencari solusi bersama. Sebelum itu, mari kita sepakati bahwa sesi kelompok ini bersifat privasi, bukan untuk asumsi publik. Dan saya memohon kepada teman-teman untuk saling menghargai dan tidak saling menghakimi satu sama lain. Sebelum itu, saya memohon kepada teman-teman untuk izin merekam sesi kelompok hari ini. Tujuannya untuk membantu saya untuk mengevaluasi informasi dan pengalaman yang teman-teman berikan kepada saya, dan informasi yang teman-teman berikan akan dijaga kerahasiaannya. Dan sebelum itu juga saya akan jelaskan durasi sesi kelompok ini kurang lebih 20 sampai 45 menit. Apakah bersedia? Bersedia. Sebelum itu teman-teman, saya jelaskan lagi ada beberapa peraturan yang teman-teman harus ikuti dan perhatikan. Yang pertama, teman-teman dilarang meninggalkan ruangan saat sesi konseling ini dimulai. Dan kedua, tolong alat komunikasi dinonaktifkan. Sebelum itu juga teman-teman tolong mengisi informasi konsen identitas teman-teman masing-masing. Teman-teman silahkan membaca terlebih dahulu. Dan jika teman-teman bersedia, silakan teman-teman mentandatangani sebelah kanan di bawah. Mulai dari sana. Inisialnya atau nama panjang? Bisa inisial bisa. Baik teman-teman, silahkan teman-teman mengisi identitas teman-teman, ayah, dan
Oh, bukan. Hah? Atas nama lagi. Atas nama lagi. Kemudian di Baik, terima kasih teman-teman. Semoga kita saling nolong untuk bercerita satu sama lain.
Sebelum kita mulai, mari teman-teman perkenalan nama singkat terlebih dari sini. Saya Iza. Perkenalkan saya Anu. Nama saya Putra. Terima kasih karena telah hadir pada sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Apa sih yang membuat kalian untuk memutuskan untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Karena banyaknya masalah dengan keluarga. Kalau saya bisa dibilang kayak sama aja kayak cocok sama keluarga juga. Berarti kakak teman-teman ini mempunyai masalah keluarga yang bersama-sama ya. Apa sih yang pernahkah kakak ungkapkan perasaan kakak setelah mendapatkan kejadian seperti ini? Tidak pernah, ya istilahnya saya pendam sendiri lah, tidak bisa saya ungkap. Kalau saya dapat ke masalah pendam sendiri di kamar sambil berpikir kayak kenapa begini hidupku, kenapa selalu dapat masalah sama keluarga sendiri. Kalau saya biasa memutuskan untuk pergi dari rumah. Berarti cara mengatasinya kakak itu berbeda-beda ya. Tapi karena kakak menceritakan masalahnya kepada orang terdekat kakak, teman atau sahabat kakak, Saya sedang Kalau saya hanya satu orang saja, Kak. Kalau saya pendam sendiri juga, tidak pernah saya katakan ke orang lain. Tidak pernah saya berikan. Apakah pernah kalian teman-teman mendapatkan solusinya sendiri dari atas masalahnya yang teman-teman dapatkan mulai dari tadi? Kalau dari masalah-masalah sebelumnya kakak sampai sekarang itu belum kita dapat solusinya, karena kalau dapat solusinya kak tetapi bakalan terulang itu masalahnya kembali dan tidak bakalan selesai itu masalahnya. Kalau saya pernah juga dapat solusi kan, tapi mungkin solusiku itu caranya juga salah. Selalu saya dapat solusi, cuman biasanya karena saya memang terlalu baik hati, memang saya selalu dijelaskan apa yang terjadi. Kan mengertilah perasaan teman-teman yang teman-teman rasakan. Tapi pernah teman-teman kayak mencari kayak kesempatan untuk menyelesaikan masalah keluarganya, untuk bercerita langsung kepada keluarganya yang kayak teman-teman rasakan saat ini. Tidak pernah, karena keluarga saya itu selalu kayak menyibukkan dirinya sendiri, terutama ibu dan ayah itu selalu kayak melakukan aktivitasnya sendiri, tidak pernah bicara sama anaknya bilang kenapa kayak diam begitu. Tapi pernah kakak Putra kayak bercerita kepada kayak selain keluarga ibunya atau ayahnya? Tidak pernah. Waktu kemarin waktu beberapa bulan yang lalu dapat ke masalah tentang keluarga kak, itu kemarin kak pergi selesaikan sama keluarga yang punya masalah. Setelah itu kakak cerita akhirnya tetapnya saya disalahkan kak, dan tidak mau terima kalau memang tetapnya saya yang disalahkan. Tapi enggak kakak ungkapkan isi hatinya atau kekecewaannya kepada keluarganya? Kalau saya pernah kita cuma tidak dihargai, kayak Nabilah saja itu rasakan itu kau yang rasakan bukan saya. Bagaimana perasaan kakak setelah mendapatkan jawaban seperti itu? Waktu itu kakak kayak kecewa sekali karena panjang lebar makan minta maaf baru dulunya dikasih begitu ya kak, kayak tidak dihargai kak sama keluarga sendiri. Saya cukup mengerti ya dengan perasaan kakak yang alami kalau begitu. Saya pas dapat masalah dengan keluarga itu kak lebih pendam sendiri, terus juga lebih untuk cari kak waktu
untuk sendiri untuk kayak seminggu untuk tidak pulang dari rumah. Tapi apa sih respon orang tua kakak setelah kakak memutuskan untuk keluar dari rumah saat itu? Respon orang tua biasa-biasa saja. Ya, tapi pernah kakak menceritakan isi hati perasaan kakak kepada orang tuanya? Pernah, tetapi ujung-ujungnya tetap juga saya masalahkan karena saya yang kabur dari rumah. Oke, saya tahu ya perasaan kakak itu penasaran. Tapi pernah kakak mencari solusinya sendiri atas permasalahannya atau lebih memendam perasaan kakak sendiri? Kalau untuk saya lebih kupendam sendiri. Kalau saya kakak biasa kupendam dulu kan, cuma kadang ada saran dari bapakku tuh kan bilang tadi mau aku cerita sama keluarga bagaimana baiknya, cuma kayak gitu juga kalau sudah mulai cerita tetap jadi salahkan, tidak mau tidak ada solusinya kak. Saya kayak lebih dibilang pilih cari solusinya sendiri daripada cerita ke orang lain, Kak. Karena kalau saya cerita itu biasanya dianggap bercanda aja, Kak. Biasanya. Berarti teman-teman ini mempunyai solusi yang berbeda-beda ya, tapi masalahnya tetap sama. Tapi pernah nggak kakak ini kayak memvalidasi perasaannya sendiri atau tetap kayak memendam saja masalahnya atau menceritakan kayak teman-teman terdekatnya kakak? Tidak, Kak. Lebih ke memendam saja. Kalau saya tuh kak awalnya dapat masalah, pendam dulu kak di dalam kamar sih. Kalau itu kalau agak legama dengan masalah itu kan cerita sama temanku, jadi nanti temanku yang kasih kayak semangat, jangan gitu urusan itu, karena kalau itu diurusi terus tidak bakalan ada selesainya di masalah kak. Tapi bagaimana dengan perasaan kakak setelah mendapatkan saran dari teman-teman? Alhamdulillah agak legami kak, karena ada nih kayak pendukung kakak, karena selama ini kayaknya kurang gitu sama keluarga. Kalau saya lebih suka Kak cerita ke teman itu, soalnya kalau teman itu kadang dia kasih solusi juga dan juga ya lebih mengerti perasaan kita gitu. Oke, saya mengerti ya perasaan teman-teman dari mana-mana. Tapi apakah ada kejadian selain keluarga yang membuat kakak sama teman-teman memutuskan untuk konseling hari ini? Mulai dari Kalau saya kakak itu dari dulu kakak sampai sekarang memang kurang percaya diri Kak sama orang banyak, karena kayak tidak pede kakak, karena kalau tampil kak di depan umum kayak berpikir kak tidak salah, jadi ini cepat kak diketahui kak kalau ada kesalahan di atas atau kak di ini ya kak, karena itu juga tidak terlalu tinggi percaya diri sih. Kalau saya untuk permasalahan lainnya itu mungkin di antara mana ya? Kalau semisal ingin bersosialisasi dengan orang lain itu mungkin agak sulit. Oke, kenapa kakak mengatakan itu sangat sulit? Soalnya untuk mengajak bicara orang saja saya ya tak mampu. Lebih suka menyendiri. Oke, berarti kakak sebenarnya Bisa. kakak Isa lebih suka menyendiri ya dibanding harus bersosialisasi ke lingkungan baru. Tapi apakah dengan menyendiri itu membuat kakak Isa perasaannya lebih lega atau ingin mencoba kayak bersosialisasi tapi takut? Kadang ingin coba bersosialisasi tapi takut. Oke, baik. Kalau kakaknya? Sama juga dibilang kayak anak bisa juga lebih suka menyendiri, cuman kayak itu juga dibilang teman kayak bisa dibilang sahabat lah gitu Kak, supaya ada yang bisa teman sehari-hari terus selain nggak pilih pokoknya kayak menempati tempat yang Tapi sebelumnya kakak Putra, apakah ada seorang teman atau sahabat yang dekat sama kakak Putra? ada.
bagaimana responnya teman atau orang terdekat Kakak Putra saat Kakak Putra mencoba menceritakan masalahnya? Kalau masalah responnya sih Kak, alhamdulillah bagus karena support banget kalau misalnya ada masalah aku, yang membantu juga selesaikan masalah aku bersama keluarga juga. Terus apa perasaan Kakak setelah mendapatkan saran dari teman-temannya atau dapat support dari teman-temannya? Kalau misal dapat solusi ya biasanya cari tadi teman juga karena kebanyakan temanku juga bermasalah juga dengan orang keluarganya. Gitu. Kalau Kakak, bagaimana caranya kayak Kakak mengungkapkan perasaannya ketika dapat masalah seperti ini? Kalau biasa tuh Kak, jadi Kak sama temanku kalau ada masalah kayak kan biasa tuh Kak disuruh langsung kayak di dalam kelas tuh Kak, itu pun dalam kelas itu Kak tidak terlalu percaya diri kan tuh kayak jadi moderator karena biasa tuh Kak kayak ada ketawai di belakang Kak atau apa Kak, jadi berpikir Kak, oh kenapa Kak diketawain, apakah saya yang salah dan apalah tuh Kak, jadi cerita Kak sama temanku dan bilang saja jangan nih itu, dengarkan perkataannya ke teman kelasmu atau siapa Kak, ikuti saja isi hatimu sama percaya diri saja. Saya tahu ya perasaan kalian sebenarnya teman-teman pasti rasanya tuh sedih atau kayak kurang enak kalau misalnya kita baru bersosialisasi ke lingkungan baru. Jadi, kita fokus ke masalah awal dulu ya, yang permasalahan keluarga, mulai dari step ini. Terus bagaimana caramu menanggapi dari kejadian Kakak setelah kabur dari sini? Saya menanggapi kejadiannya pas keluarga saya ya biasa-biasa saja, terus juga tidak cari kabar tentang saya. Jadi saya berpikir mungkin keluarga saya udah tidak peduli sama saya. Berarti itu perasaan Kakak yang menurut Kakak itu ketika keluarga Kakak tidak mencari Kakak lebih merasa kayak tidak diperdulikan ya. Tapi pernahkah Kakak coba menceritakan isi hatinya Kakak? Kalau ke orang tua tidak sedih, tapi kadang saya ceritakan ke teman. Apa respon dari teman-teman? Kalau respon dari teman-teman itu kadang mereka mendukungnya dengan support banget, kadang ya menawarkan ya udah di rumahku tinggal dulu gitu untuk beberapa hari untuk tenangkan diri. Oke, saya mengerti ya perasaan Kakak. Caranya menanggapi masalah Kakak. Lebih ke memendam saja Pak. Kalau sempat juga saya pandang soal masalah keluarga, sempat juga ditanya bilang kenapa nak, saya bilang tidak juga tidak apa-apa sih ya, walaupun saya kayak bilang hancur Kak, cuman saya lebih baik respon baik daripada saya respon jahat Kak, supaya tidak menyakiti hati orang. Kalau saya tuh Kak itu pendam dulu Kak sambil menangis dalam kamar. Setelah itu cerita sama temanku Kak, ini ada masalah aku begini kasih solusi. Kalau support sama orang tua itu Kak sebenarnya tidak, atau bisa dibilang hanya bisa dihitung beberapa hari saja. Ya, pesan teman-teman lagi menghadapi masalah keluarga, lagi berkaitan dengan orang tua. Apa sih langkah-langkah selanjutnya yang Kakak lakukan atau setelah melakukan konseling hari ini? Mulai dari Kakak. Langkah-langkah yang Kakak lakukan setelah melakukan sesi konseling hari ini? Langkah-langkahnya itu Kak mungkin kalau tentang masalah keluarga kayak kan dari dulu memang tuh Kak selalu Kak bermasalah sama keluarga aku, cuman
kupikir saya Kak, kayak bodo amat jika kayak kujalani saja Kak, biar bagaimanapun beratnya kan tetap saja kujalani karena dia sudah bagaimana saya sama keluarga aku tidak bakalan bisa kita maafkan dia, memang dia yang salah, saya yang benar, tetap merasa dirinya yang selalu benar. Saya mungkin bakalan punya juga dengan cara mungkin bakalan lebih terbuka walaupun usaha itu tetap sia-sia juga. Kalau Kakak Mungkin karena selama ini saya dipandang masalah bukan, jadi insyaallah nanti kedepannya saya coba berubah lah, istilahnya kayak coba bicara sama teman-teman bilang ada masalahku ini, dan juga bisa cari healing lah Kak. Selain cerita ke teman pergi healing juga kayak gitu supaya tidak terlalu stres di rumah terus karena selalu didengar ocehannya keluarga. Ya, ini seperti saja sesi konseling kelompok kita hari ini. Apabila kata maaf, mohon dimaafkan. Apabila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.